Firman ini berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang terkasih, dengan menyebutkan hari-hari masa ini sebagai hari-hari yang jahat, Rasul Paulus sedang menyampaikan satu hal yang urgent, ya, sesuatu yang penting bagi setiap kita. Ya, ini sangat urgent, ya. Sesuatu yang sedang terjadi. Rasul Paulus sedang merasakan, ya, berkenaan dengan, ya, banyaknya kejahatan yang timbul, ya, apalagi dengan zaman kita sekarang. Kita semua memerlukan rasa, ya, satu rasa urgensi, yaitu satu keharusan, satu hal yang mendesak kita, ya, untuk kita bisa hidup dengan berjaga-jaga di hari-hari yang terakhir ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, ya, dan kita diminta menghadapi keadaan perubahan zaman. Hari-hari di akhir zaman ini, firman Tuhan berkata akan datang masa yang sukar. Orang mencintai diri dan rasanya kita mudah terbujuk untuk mendapatkan keuntungan atau hal-hal yang bahkan menentang firman Tuhan. Di saat keadaan dunia berubah, semua berubah, ya, maka kita terus dipaksa untuk hidup sesuai standar Tuhan. Ayat ini berkata, ya, kita ada di hari-hari yang jahat. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Ya, pergunakanlah waktu. Saudara, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa kembali di hidup ini, yaitu apa? Waktu. Waktu itu terus berputar, ya. Satu hari 24 jam, ya. 1 jam ada 60 menit. Ya, dan dalam 1 menit ada 60 detik. Itu tidak akan pernah bisa kembali. Waktu sekarang ini, pagi hari ini, besok pagi hari lagi, tapi beda sama yang hari ini. Mengapa firman Tuhan berkata, ya, pergunakanlah waktu yang ada, ya, jangan menyia-nyiakan setiap menit dari hidup kita untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Dengan kata lain, jangan membuang percuma waktu dan harimu. Setiap hari kita bangun, mari kita bertanya pada diri kita, apa yang sudah aku lakukan hari ini yang berdampak bagi orang lain? Apa yang sudah aku lakukan di satu hari ini yang berdampak bagi kerajaan Allah? Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, karena waktu itu tidak akan pernah bisa kembali. Ya, semua yang sudah lalu, ya, berlalu begitu saja. Mari kita menghitung hari-hari hidup kita. Ya, mungkin hari ini saudara umur berapa? Ya, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Selama kita hidup di usia itu, apakah kita sudah melakukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan? Ya, atau lebih banyak waktu hidup kita yang kita lakukan di dalam kecemaran dan kita mengikuti keinginan-keinginan dan hawa nafsu duniawi. Mari kita mempergunakan waktu yang ada, saudara, karena hari-hari ini jahat, kata firman Tuhan. Ya, mengapa kita harus memperhitungkan setiap waktu? Ada begitu banyak orang yang terus menyia-nyiakan, ya. Semua manusia pengen hari ini cepat berlalu aja, ya, biar cepat besok. Tapi kalau bicara kiamat udah deket, nggak ada yang mau. Ya, tapi pengennya hari ini berlalu, ganti besok gitu, ya. Tapi kalau dibilang udah mau kiamat, ya, semua nggak mau. Saya bingung, manusia pada senang tinggal di dunia. Ya, kita yang sudah ada dalam Tuhan, ya, jangan terpesona dengan dunia ini. Mari kita terus persiapkan hidup kita mencapai perkenanan Tuhan. Jangan tergoda dengan keindahan dunia. Ya, jangan tergoda dengan hawa nafsu duniawi. Mari kita hanya mau terkagum-kagum dengan Tuhan saja hari-hari ini. Perhitungkan setiap hari yang engkau lalui. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan, dan berapa banyak waktu yang kita pakai untuk memuaskan keinginan diri. Mulai dari start pagi ini, jam 5 pagi kita bangun. Ya, mari kita mulai menghitung sepanjang hari ini. Mari kita mau berjaga-jaga, saudara. Ya, makanya ada firman Tuhan yang berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari sedemikian agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Karena setiap menit itu berarti bagi kita, setiap detik itu berarti. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Bagaimana kita mengisi waktu-waktu hidup kita? Dengan cara, mari kita coba pahami kehendak Tuhan di hidup ini. Orang yang bodoh menurut firman Tuhan bukan mereka yang tidak bisa baca. Orang yang bodoh menurut firman Tuhan bukan mereka yang tidak sekolah. Tapi orang yang bodoh menurut Alkitab adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya, bagaimana kita mengisi hari-hari dan waktu-waktu hidup kita? Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita? Ya, bahkan dari setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan punya maksud. Dari setiap persoalan yang sedang saudara hadapi itu, Tuhan punya kehendak. Bagian kita adalah mempergunakan waktu kita untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan bagi kita. Bagaimana Bu saya bisa mengerti kehendak Tuhan? Banyaklah bergaul dengan firman. Bergaul dengan Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan. Baca Alkitab. Kenapa saudara? Karena Alkitab ini adalah isi hati Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu apa yang ada di hati Tuhan? Dengan cara engkau bergaul dengan firman. Bagaimana engkau bisa tahu kehendak Tuhan dari hidup dan atas setiap persoalan hidupmu? Ya, cari tahu dalam firman Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan habiskan waktumu hari ini untuk bergosip. Jangan habiskan waktumu untuk kepahitan. Jangan habiskan waktumu untuk sesuatu yang tidak penting. Ya, jangan habiskan waktumu untuk hobi. Tapi banyaklah merenung di kaki Tuhan untuk bisa memahami apa kehendak Tuhan di dalam hidupku. Di waktu-waktu hidup yang sudah Tuhan beri, Alkitab berkata umur manusia itu 70 tahun. Kalau kuat, ya. Tapi selebihnya itu kebanggaannya adalah sakit, penyakit, dan penderitaan. Mari kita sadari bahwa hidup kita di dunia ini singkat. Tidak ada banyak waktu lagi bagi kita untuk bermain-main dengan kehendak Tuhan. Ayo cari tahu kehendak Tuhan. Mungkin engkau sudah mengalami persoalan, ya, engkau sudah mengalami masalah. Engkau sedang dibentuk oleh anakmu, oleh orang tuamu, oleh siapapun. Mari kita mengerti kehendak Tuhan. Apa di balik semua itu?